Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, senang sekali saya Puspasari dapat berjumpa lagi dengan Anda dalam program Sapa Gorontalo. Saudara, semakin dekat pada November 2024 mendatang, kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota se-Indonesia setelah sebelumnya kita telah melewati Pileg dan Pilpres. Dan sebagai kabupaten tertua, tentunya Kabupaten Gorontalo harus lebih selektif lagi untuk memilih kira-kira calon pemimpin yang tepat untuk Kabupaten Gorontalo ke depan seperti apa. Nah, pada perbincangan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai kelanjutan dan juga harapan untuk Kabupaten Gorontalo ke depan. Untuk itu sudah bersama saya 3 narasumber yang luar biasa. Pertama ada Bapak Rustam Akili sebagai tokoh masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Kemudian ada Bapak Umar Karim sebagai pemerhati demokrasi di Kabupaten Gorontalo. Kemudian ada Bapak Ustadz Aziz Ali sebagai tokoh agama. Nah, untuk itu sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo. Saudara, kita akan membahas lebih dalam lagi terkait kira-kira seperti apa pemimpin yang cocok untuk Kabupaten Gorontalo ke depan. Namun kita perlu melihat terlebih dahulu kira-kira untuk melihat keadaan Kabupaten Gorontalo ini seperti apa saat ini Kabupaten Gorontalo. Untuk itu saya beralih ke Bapak Rustam Akili. Kak Rustam Akili, kira-kira untuk melihat keadaan Kabupaten Gorontalo saat ini, bagaimana pandangan Pak Rustam Akili sebagai tokoh masyarakat yang tentunya sudah lama di Kabupaten Gorontalo melihat keadaan Kabupaten Gorontalo saat ini? Ya, terima kasih kesempatan kali ini dan saya bersama teman-teman diberikan waktu 1 jam ke depan untuk mengulas tentang Kabupaten Gorontalo ya, kondisi sekarang ini. Saya sebagai masyarakat Kabupaten Gorontalo yang banyak bergerak di bidang pendidikan, tentunya saya menyoroti dari sisi itu. Dan hal-hal lain misalnya nanti kita lihat. Yang pertama, Kabupaten Gorontalo itu adalah induk dari 3 kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo. Berarti kalau dilihat dari geografisnya, Kabupaten Gorontalo ini adalah kabupaten yang luas wilayahnya, penduduknya, dan sebagainya. Kultur juga sudah terbangun sekian lama. Ya. Saya belum tahu ya, ada 350 tahun Kabupaten Gorontalo, saya belum tahu persis kajiannya dari sisi mana. Oke, jadi ada tadi pertanyaan melihat Kabupaten Gorontalo dari apa? Kita lihat ya, kondisi Kabupaten Gorontalo sekarang ini penyumbang kemiskinan terbesar di Provinsi Gorontalo. Ini tidak boleh main-main. Ini harus diseriusi untuk bagaimana menurunkan angka kemiskinan itu. Nah, bayangin saja. Dari 5 kabupaten, 1 kota, kita ini di posisi penduduk terbesar, ya. Wilayahnya itu kedua terbesar, tapi penyumbang kemiskinan. Nah, ya. Pertanyaan saya sekarang, begitu besar dana DAU yang diluncurkan, kalau kemarin kurang lebih 1,4 ya, mudah-mudahan saya tidak keliru, itu cukup besar. Kemana dana itu? Kok kita ini senang memelihara kemiskinan? 1. Yang kedua, itu kondisi real. Ya. Ya. Dan ini bisa dibantah juga oleh stakeholder lain, oleh pemerintah. Kondisi kedua, Kabupaten Gorontalo ini kayaknya kalau sakit tidak juga, tapi kurang sehat. Kurang sehat. Nah, kurang sehat. Oleh sebab itu, ini butuh vitamin yang baik. Ya. Ya, vitamin yang baik siapa? Tentunya seluruh masyarakat dan pemimpinnya. Ya. Saya langsung masuk kepada pemimpin. Untuk memimpin Kabupaten Gorontalo ini tidak cukup hanya berani, hanya bisa menyampaikan visi misi program yang baik. Ya. Orang kalau pemimpin di Kabupaten Gorontalo ke depan, dia harus berpikir out of the box. Dia harus berpikir di luar kotak itu.
kalau cuma mengikuti sistem, kita begini aja. Ya. Nah siapa? Banyak tokoh masyarakat Kabupaten Gorontalo yang bisa jadi pemimpin. Ya. Kan yang pertama adalah ada keteladanan, ada konsistensi. Apa yang diucapkan itu harus sama dengan perbuatan. Ya. Ya, kan begitu. Ya. Nah, oleh sebab itu pemimpin masa depan Kabupaten Gorontalo juga harus lahir dari legitimasi politik Ya. yang ada. Oh, independen bisa, ya. Tapi kemarin kan sudah lewat, tidak ada yang mendaftar. Jadi kita tinggal tunggu beberapa tokoh yang muncul. Saya hanya menitipkan, membangun Kabupaten Gorontalo tidak cukup hanya berani. Ya. Tapi Pak Rustam, kalau misalnya Pak Rustam bilang tadi bahwa kemiskinan itu adalah penyumbang paling besar Kabupaten Gorontalo kemiskinan. Kalau misalnya dilihat dari sisi sosial, ekonomi, politik, kira-kira sebenarnya apa yang menyebabkan Kabupaten Gorontalo itu justru menjadi kabupaten yang penyumbang kemiskinan di Gorontalo? Apakah ada program yang mungkin tidak berjalan dengan sesuai programnya, apa bagaimana Pak? Kurang fokus. Kurang fokus. Ya. Maksud saya begini, ini program tidak boleh hanya dibebankan beberapa SKPD. Seluruh SKPD misalnya, saya nggak tahu jumlah SKPD di Kabupaten Gorontalo, kalau 20-an ya, persis. Itu harus fokus di situ. Jadi satu SKPD, jangan hanya dibebankan pada dinas sosial. Dinas pendidikan masuk. Kenapa? Kita ini kemarin lagi, terendah IPK kita. Jadi semua kita ini tidak ada yang menonjol, semua rankingnya ranking yang jelek-jelek begitu. Ya. Nah, kalau bicara kemiskinan, kita harus bicara fokus program. Ya. Ya. Dan Kabupaten Gorontalo itu kan 19 kecamatan, 205 desa. Ini harus ada, misalnya begini, saya berikan contoh aja yang real. Isimu itu kan daerah trans. Ya. Kita bisa kembangkan untuk bisnis di sana. Ada terminal bis yang tipe A. Kemudian ada bandara. Masa ini kita tidak bisa kembangkan? Nah, oleh sebab itu misalnya Isimu itu jadi daerah penyangga ekonomi Kabupaten Gorontalo, khususnya Limboto. Ada Beliauhuto sana. Beliauhuto apa yang kita kembangkan? Pertanian yang berbasis budaya. Kan di sana elemen masyarakat kan ada dari transmigrasi saudara-saudara kita yang sudah tumbuh dan berkembang di sana. Itu yang penting. Telaga misalnya kita kembangkan untuk apa? Untuk kawasan bisnis. Ya. Karena dia berdekatan dengan kota. Nah, Limboto ini kan sekarang kota yang dikembangkan Prof. Nelson sekarang adalah kota pendidikan. Iya. Madinatul Ilmi. Loh, sekarang isinya apa? Tapi kalau misalnya Pak Rustam melihat sekarang kalau Limboto dikatakan kota pendidikan, masuk akal tidak? Kalau misalnya Limboto memang termasuk kota pendidikan, apakah pendidikannya memang maju? Ya, soal masuk akal tidak, saya tidak masuk situ. Jadi, kalau kota pendidikan bisa ya. Ya. Kenapa? Di Limboto ini, khususnya Limboto, coba lihat, kawasan bisnis sudah dibangun itu pasar modern. Kan tidak ada geliatnya. Sebetulnya bisa kita kembangkan ini apabila program itu apa yang disampaikan juga dilaksanakan. Ya. Nah, sekarang programnya bagus di atas kertas, tapi implementasinya kan tidak, kurang dijalankan. Oleh sebab itu kalau saya mengacu kampus saya di Limboto, ada kampus IAIN, ada SMA dan sebagainya. Loh, ini bisa tumbuh dan berkembang pendidikannya. Dan kalau pendidikan maju itu, ya dari sisi kenyamanan kita bisa, karena orangnya berpendidikan kan. Bukan berarti orang di kampung-kampung itu tidak berpendidikan, bukan. Tetapi ini, kalau ini sudah fokus kota pendidikan, Limboto adalah kota pendidikan, itu kita tumbuh kembangkan dengan kreativitas yang ada sekarang ini. Itu aja. Nah, sebelum ini ke teman-teman, saya mau ngajak ini. Pilkada ini 2024 November. Ya. Bermunculan tokoh-tokoh. Ya kan? Tanya sama tokoh itu, punya komitmen, apa komitmennya membangun daerah? Ini tergantung niat. Ya. Kalau niatnya baik,
ya, saya pikir dan juga hasilnya baik. Dan yang jadi pemimpin sekarang harus punya visioner. Dia punya visi yang jelas, tegas, dan dia bisa laksanakan. Tidak usah visi terlalu panjang-panjang. Ya, oleh sebab itu saya tawarin membangun Kabupaten Gorontalo itu, ya pemimpinnya punya apa ya? Ada keahlian, ada keunggulan. Dia harus membangun rakyatnya. Rakyatnya sejahtera, adil, dan bermartabat. Bebas dari korupsi. Oke, jadi kira-kira itu harapan sebenarnya ya. Bagaimana nanti Kabupaten Gorontalo akan berkembang dengan hal-hal yang sudah Pak Rustam bilang tadi, akan berkembang lewat hal-hal itu. Misalnya masyarakatnya harus juga dikembangkan, harus fokus begitu. Nah ini sangat menarik sebenarnya Pak. Namun sebelum itu kita perlu melihat pandangan lain mungkin dari pemerhati demokrasi yang ada di Kabupaten Gorontalo. Namun untuk itu sebelum kita beralih ke Bapak Umar Karim, kita akan break dulu sebentar. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo. Saudara, tadi kita sudah mendengar ulasan dari Bapak Rustam Akhili tentang kira-kira bagaimana keadaan Kapgor hari ini Kabupaten Gorontalo. Nah, sebelum itu kita akan beralih ke Bapak Umar Karim sebagai pemerhati demokrasi yang ada di Kabupaten Gorontalo. Kalau misalnya pandangan dari Bapak Rustam Akhili tadi sebagai tokoh masyarakat, nah sekarang kita mau lihat sisi lain daripada Kabupaten Gorontalo dari pandangan pemerhati demokrasi di Kabupaten Gorontalo. Bapak Umar Karim, kira-kira melihat dan mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Rustam Akhili tadi tentang keadaan Kabupaten Gorontalo. Kira-kira dari permasalahan itu, apa sebenarnya masalah yang paling inti di Kabupaten Gorontalo sehingga misalnya kemiskinan tadi tinggi, penduduk cepat pertumbuhannya, dan sebenarnya sosok seperti apa yang dibutuhkan Kabupaten Gorontalo? Jadi begini, bagi saya kalau melihat Kabupaten Gorontalo itu adalah kekecewaan. Contoh sederhana misalnya anggaran pendapatan belanja kita gagal untuk membayar kewajiban pemerintah daerah. Itu dari sisi anggaran. Bahkan Kabupaten Gorontalo belakangan itu sudah terlilit utang 400 miliaran lebih. Itu hal yang sederhana. Bahkan kalau bisa dibilang lebih ekstrim, Kabupaten Gorontalo ini mendekati bangkrut. Kalau seandainya ukurannya kayak ukuran tubuh kita, sepantasnya sudah ada di ruang ICU dia, dirawat. Ya. Saking parahnya. Bahkan tingkat pendidikan juga sama. Angka partisipasi murni untuk tingkat SMA, kita itu terpuruk. Hanya sekitar 60-an% anak sekolah yang mengenyam pendidikan di SMA umurnya tepat. Itu indikator yang paling prinsip di bidang pendidikan untuk pendidikan menengah SMA. Dan banyak hal lagi. Pertanyaan mendasar kenapa bisa begini? Sebenarnya adalah kegagalan kolektif. Bahwa apa yang kita raih sekarang adalah akumulasi yang kita perbuat sebelumnya. Negara kita memang benar demokrasi, tapi justru sebenarnya demokrasi itu adalah tidak tepat untuk memimpin pemimpin yang paling baik. Karena pemimpin yang dipilih melalui demokrasi, sistem demokrasi, itu berdasarkan suara terbanyak yang tidak pasti bahwa itu adalah kehendak dari semua orang yang berdasarkan nilai-nilai yang diyakini bahwa itu benar. Contoh misalnya pada pemilu 2024 kemarin, pemilu berjalan sukses. Tahu tidak bahwa anggota DPR calon terpilih kemarin pada pemilu 2024 justru kualitasnya rendah. Karena apa? Demokrasi kita buruk, money politik marak di mana-mana, menghasilkan kualitas pemimpin yang tidak memadai. Karena pemimpin yang terpilih adalah rata-rata mereka memiliki kemampuan kapital. Sedangkan untuk menjadi pemimpin tidak sekedar itu. Banyak hal misalnya soal kualitas kompetensi. Nah, apa yang kita nikmati sekarang, yang kita rasakan sekarang itu adalah sistem yang buruk kemarin. Cara memilih. Dan untuk ke depan pada pemilu 2024, mohon maaf, Pilkada 2024, saya tetap masih dalam apatisme yang sama. Saya tidak terlalu yakin kita mampu melahirkan pemimpin yang luar biasa, yang akan merubah keadaan yang sudah demikian buruk ini. Karena apa? Tata cara atau mekanisme memilih pemimpin tadi yang
Walaupun dia demokrasi tapi tidak ideal. Itu dalam pandangan sederhana saya. Ya. Kalau bicara tentang misalnya Bapak tadi bilang Kabupaten Gorontalo ternyata punya hutang. Apa sebenarnya yang menyebabkan itu, Pak? Mungkinkah ada sesuatu yang memang di luar daripada kerja-kerja dari pemerintah kemudian yang menyebabkan anggaran sebesar itu, atau memang anggaran itu memang misalnya dipinjam untuk menutupi hal-hal lain di Kabupaten Gorontalo, permasalahan-permasalahan di Kabupaten Gorontalo? Jadi begini, ini awal mulanya kejadian COVID. Karena kemudian COVID mampu menekan ekonomi kita secara nasional, maka kemudian diambil kebijakan pemerintah daerah bisa mengajukan pinjaman ke pemerintah pusat. Saat itu pemerintah Kabupaten Gorontalo mengajukan pinjaman dan kemudian disetujui dengan angka 492 miliar. Sebenarnya kebijakan pemerintah pusat ketika itu juga keliru. Karena sesungguhnya kapasitas fiskal Kabupaten Gorontalo tidak pantas dan tidak layak mendapatkan pinjaman sebesar itu. Akibatnya apa? Untuk tahun belakangan, kos dari pinjaman itu sangat besar karena kewajiban untuk membayar bunga dan sekaligus setoran atau pengembalian pokoknya. Karena kebijakan itu harus ditempuh oleh pemerintah daerah, maka sebagian anggaran yang harus diperuntukkan misalnya untuk membayar gaji guru, tunjangan profesi, membayar gaji perangkat desa dan kepala desa dalam bentuk anggaran ADD itu tidak bisa dipenuhi karena membayar hutang. Akibatnya apa? Misalnya pada tahun 2023 kemarin bulan Desember, gaji profesi tunjangan profesi guru 1 bulan tidak sempat dibayarkan. Bahkan gaji perangkat desa yang hanya 2 juta sekian di bawah UMP itu, yang mereka sudah kerja melayani rakyat, juga pada bulan Desember tidak mampu dibayar oleh pemerintah. Artinya ini kegagalan dari sisi anggaran. Luar biasa. Seharusnya hal seperti ini tidak terjadi manakala kita punya pemimpin yang benar-benar menguasai, memahami karakteristik, memahami kemampuan anggaran. Tapi sudahlah, ini adalah masa lalu, ini tidak bisa kita perbaiki lagi, kita melihat masa depan. Tapi lagi-lagi saya tetap apatis dengan sistem demokrasi kita yang sangat buruk ini. Untuk merubah Kabupaten Gorontalo lebih baik lagi. Kalau melihat misalnya anggaran ini kan sebenarnya adalah hal yang paling fundamental dalam kerja kolektif di pemerintah daerah. Tapi kalau misalnya melihat keadaan daerah Kabupaten Gorontalo yang sudah seperti ini, banyak sekali permasalahannya, masih mungkinkah ini dibenahi, Pak? Meskipun tadi saya apatis soal mekanisme atau cara memilih. Sebenarnya begini, secara pribadi, saya juga tetap masih optimis kita bisa merubah ini. Dengan satu, kita harus mampu melahirkan pemimpin yang strong. Pemimpin yang kuat, pemimpin yang punya kapasitas. Sebenarnya secara pribadi, bukan karena saya duduk berdekatan dengan senior saya, Pak Prof. Rustam Akiling. Tapi sebenarnya secara pribadi dari awal saya mendorong itu. Beliau punya track record yang luar biasa, bayangkan kampus ini. Dengan kemandirian anggarannya bukan menjadi tanggung jawab negara maupun daerah, mampu ini berkembang sampai sudah sedemikian baik. Sebenarnya kita mendorong beliau. Cuman memang satu hal bahwa di Indonesia ini sebelum rakyat memilih tentu calon-calon pemimpin ini direkomendasikan oleh partai politik. Tapi partai politik juga punya konstelasi internalnya. Belakangan saya mendapatkan informasi beliau Pak Prof ini kelihatannya tidak jadi maju di daerah ini. Sehingga lagi-lagi harapan yang optimisme tadi ini kemudian mengendur lagi. Setidaknya kalau memang kita akan lebih baik ke depan, misalnya ke Pak Prof ini, saya tetap berharap beliau tetap bersedia mendedikasikan dirinya di daerah ini. Jadi masih mungkin untuk dibenahi, Pak? Masih mungkin. Masih mungkin? Iya, tapi persyaratannya tokohnya benar-benar harus punya kemampuan, punya kapasitas yang luar biasa, dan harus strong. Kalau misal nanti memang Kabupaten Gorontalo akan dapat pemimpin yang strong, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Umar tadi, apa yang paling pertama, hal inti yang jadi akar semuanya untuk dapat membenahi Pertama, mental. Mental? Iya. Bahwa membangun daerah itu butuh ketulusan. Membangun daerah soal mendapatkan take and give-nya, bahwa dia ada mendapatkan semacam pendapatan dari jabatan yang dia emban itu. Tapi yang paling penting adalah niatannya, ketulusannya membangun daerah. Lalu kemudian dia benar sungguh-sungguh membangun daerah. Kabupaten Gorontalo ini menurut saya banyak potensi yang bisa kita jadikan sebagai sumber pendapatan. Tapi pemimpin-pemimpin dilahirkan dari partisipasi rakyat melalui TPS tadi
tidak memiliki kemampuan, keberanian untuk mengambil kebijakan. Karena kebijakan yang harus kita tempuh adalah kebijakan yang bisa jadi tidak populis di hadapan rakyat. Ya. Tapi untuk menyelamatkan keadaan, tindakan itu harus diambil. Dan jika itu menjadi pilihan, saya hampir tidak melihat kalau ada tokoh sehebat Pak Prof. Alasan saya sederhana, beliau mampu menjadikan kampus Universitas Gorontalo sampai pencapaian yang luar biasa pada hari ini. Apakah yang dikatakan oleh Bapak Umar Karim tadi mental? Apakah memang kepemimpinan hari ini tidak bermental apa bagaimana, Pak? Kurang mentalnya? Saya terlalu banyak ngomong soal mental ya. Ya. Lebih spesifik bahwa saya sudah sering kritisi kebijakan pemimpin yang ada sekarang. Bahkan mohon maaf, saya juga punya punya pernyataan yang keras soal moralitas. Ya, saya tidak masuk pada sisi itu. Tapi justru ini yang kemudian memantik rasa apatisme rakyat. Solidaritas rakyat kita tidak menyatu, kita terjebak pada pro kontra karena membahas soal pemimpin yang selama ini bisa dibaca di berbagai media. Nah, karena kita tidak solid, kita tidak bersatu, dan kita tidak sama pandang bagaimana merubah. Justru itu adalah potensi kita terpecah dalam pandangan, dan itu tidak produktif. Berarti moralitas ini memang sangat berkenaan sekali dengan keapatisan daripada masyarakat. Dalam pengertian moralitas dalam tafsir yang jamak. Ya, tidak sekedar. Dan itu terjadi di Kabupaten Gorontalo saat ini? Saya yakini itu yang terjadi. Itu yang Bapak yakini. Oke. Saudara, kita sudah mendengar dari tokoh masyarakat, kemudian dari pemerhati demokrasi, dan kita butuh pandangan lain. Misalnya mungkin pandangan kepemimpinan secara keagamaan. Untuk itu sebelum kita kita akan beralih ke Bapak Ustadz Aziz Ali. Namun untuk itu sebelum kita beralih ke Bapak Aziz Ali, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo, masih dengan narasumber kita, 3 orang tadi. Setelah kita mendengar dari tokoh masyarakat, pendapat dari tokoh masyarakat, kemudian kita mendengar pendapat dari pemerhati demokrasi mengenai apa saja sebenarnya hal-hal yang harus dibenahi di Kabupaten Gorontalo dan ternyata masih bisa dibenahi. Namun kita perlu pandangan lain dari aspek yang lain selain daripada ekonomi, sosial, dan politik. Mungkin saja ini bisa kita alihkan kepada pandangan agama. Apalagi Kabupaten Gorontalo memang dikenal sebagai Madinatul Ilmi yang sangat erat dengan keagamaan. Nah, kita lihat Pak Ustadz Haji Aziz Ali. Kira-kira Bapak Ustadz memandang Kabupaten Gorontalo hari ini jika dikaitkan dengan Madinatul Ilmi dan kepemimpinan, itu kan kepemimpinan banyak sekali disebutkan di dalam ranah keagamaan. Bagaimana Bapak Ustadz memandang ini? Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang pertama, saya mau sampaikan kepada Pak Umar khususnya dan para pemirsa sekalian. Yang pertama, bahwa seburuk dan sejelek apapun keadaan kita, optimisme harus selalu menjadi nomor 1, Pak Umar. Quran mengatakan, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang berputus asa. Ya, la tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirin. Jangan pernah berputus asa, karena orang yang berputus asa itu adalah orang-orang kafir. Nah, kita tidak mau disebut Allah sebagai orang kafir karena kita hilang optimisme, berubah menjadi pesimis. Seburuk apapun, mari kita tatap Kabupaten Gorontalo ini dalam perspektif yang optimis begitu. Yang kedua, kalau ditanya soal apa kriteria kepemimpinan yang paling ideal untuk Kabupaten Gorontalo saat ini, apalagi direlevansikan dengan status dia sebagai Madinatul Ilmi. Secara umum Provinsi Gorontalo menganut falsafah adat berseni syara, syara berseni kitabullah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi adat, syara, kitabullah. Jadi puncaknya Quran kan, kitabullah. Nah, berkenaan dengan itu sebetulnya ada banyak kriteria dalam Quran maupun penyempurnaannya dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang calon pemimpin yang paling ideal. Dan selalu realistis. Bukan cuma ideal dalam perspektif hayalan, tapi sejarah kepemimpinan Islam itu membuktikan kalau kriteria itu dipenuhi, maka
terjawab semua permasalahan. Yang pertama, kita mengenal ada sidik, amanah, fatonah, balik. Ya. Lalu di Quran di surah At-Taubah 128 Allah bilang begini, sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang Rasul yang memiliki sense of crisis. Satu itu ya, rasa punya empati terhadap masalah, betul-betul serius dalam memecahkan persoalan. Jadi tidak kemudian dia ada di satu titik, masalah di titik lain, dan tidak pernah mau ketemu. Begitu. Yang kedua, ada sense of togetherness, ada sense untuk selalu bersama, bahwa pemimpin ideal itu tidak boleh hanya mau selamat sendiri. Dia harus menyelamatkan, kalau dalam konteks Kabupaten Gorontalo hampir 400.000 jiwa. Tidak boleh dia menjadi kenyang sendiri, sementara banyak sekali orang lapar. Ya. Kontribusi kemiskinan dari Kabupaten Gorontalo begitu tinggi. Tadi Pak Prof sudah menyampaikan. Dan seterusnya ada sense of love. Harus memiliki rasa cinta. Pemimpin harus betul-betul menyayangi, mencintai orang yang dipimpin. 400.000 jiwa ini harus betul-betul dalam cintanya. Kalau enggak dia hipokrit lah. Pemimpin model begini tidak. Tapi dari semua kriteria itu, Mbak Puspa, terpulang pada dua kriteria besar. Al-Anfal mengatakan di surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khaira man istajartal qawiyul amin." Sesungguhnya orang yang paling tepat untuk kalian angkat menjadi pemimpin adalah orang dengan dua potensi kebaikan, atau orang dengan dua kriteria. Yang pertama, al-qawiyyu, kuat. Tadi Pak Umar Karim mengatakan strong. Ya. Dan itu nomor satu. Tapi yang kedua Allah mengatakan al-amin. Saya kira tidak cukup hanya dari satu kriteria saja. Kalau ditanya tadi soal apa yang paling inti, kriteria paling inti. Nabi itu 4 kriterianya. Ya, ada balik, ada sidik, ada aman, ada fatonah. Ya. Tapi Quran itu mengatakan 2, kuat dan amanah. Ya. Kenapa amanah? Karena amanah ini berbasis iman. Amanah dan iman itu dua kata yang saling relevan. Begitu. Makanya Nabi mengatakan tidak ada iman bagi yang amanah, dan tidak ada amanah bagi orang tidak beriman. Ya. Tapi iman ini itu disebutkan nomor 2 setelah Allah menyebutkan al-qawiyyu. Jadi kepemimpinan harus tegas, kepemimpinan harus kuat. Persoalan hanya bisa selesai kalau kepemimpinan ini diambil alih oleh orang yang memiliki ketegasan sebagaimana Umar bin Khattab di zaman itu, atau Umar bin Abdul Aziz, atau dalam perspektif yang lebih yang paling anyar, yang paling mutakhir mungkin adalah seorang Ahmad Husa Pakaya almarhum yang pernah memimpin Kabupaten Gorontalo. Di masa kepemimpinan beliau, semua program jalan bagus. Kenapa? Karena semua orang juga segan. Lalu strong, memang sungguh-sungguh strong. Kalau di Kota Gorontalo kita mengenal ada Pak Adahan Dambea. Dengan segala kekurangannya, kita semua memahami tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan. Ya. Tapi Pak Adahan Dambea telah membuktikan, ya, dia adalah seorang pemimpin yang kuat. Dia kalau Ya, apa itu artinya? Berarti 4 kriteria yang dimaksud oleh Pak Ustadz tadi tidak ditemukan di Gorontalo? Atau bagaimana, Pak? Dalam bentangan sejarah, saya sempat menyebut satu nama tadi, Pak Ahmad Husa Pakaya. Ya. Dia pemimpin yang strong, pemimpin yang kuat. Kalau pemimpin saat ini, dan Pak? kita butuh mereplikasi kepemimpinan yang kuat, sebagaimana di zaman Pak Ahmad Husa Pakaya. Dan untuk tidak berlebihan, saya ini mengatakan sebagaimana Pak Umar Karim, Pak Prof. Rustam Akili ini adalah anak bidaan langsung dari Pak Ahmad Husa Pakaya. Jadi saya kira cocoklah Pak Umar Karim mengatakan bahwa Pak Rustam Akili ini, Pak Prof ini insya Allah orang yang bisa menjawab pesimisme tadi insya Allah di November 2024 insya Allah. Kalau ya kita berharap lah DPP Partai Nasdem yang menjadi partai di mana beliau bernaung insya Allah bisa menetapkan beliau sebagai calon bupati. Dan saya kira di antara semua calon yang mulai disebut-sebut namanya, kalau saya hubung-hubungkan dengan kriteria tadi itu, saya kira masih relevan kalau kita bilang Pak Prof adalah orang yang tepat memenuhi syarat-syarat itu tadi. Kalau ini kan pandangan Bapak Aji sebagai Ustadz, misalnya pandangan sebagai agama. Tapi kan selain dari Bapak Aji memandang ini dari sisi agama,
Bapak juga kan sebagai masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Nah, kalau misalnya penanganan itu kita beralih ke Bapak sebagai masyarakat, kira-kira dikaitkan dengan konteks agama, pemimpin hari ini tuh masuk di kriteria apa? Unggulnya mungkin, atau justru tidak ada keunggulan sama sekali? Saya selalu memandang isi harus sama dengan bungkus. Maksudnya gini, ada banyak pesan bagus tidak tersampaikan hanya karena cara. Ya. Cara menyampaikan tidak bagus. Ya. Terkadang kita melihat orang itu bagus dari sisi bungkusnya. Ya. Padahal isinya belum tentu bagus kan? Ya kira-kira kepemimpinan Kabupaten Gorontalo seperti itulah. Begitu. Jadi kelihatan bungkusnya bagus. Dengan segala hormat, saya tidak bermaksud mendiskreditkan siapa-siapa. Itu detailnya boleh panjang-panjang, tapi ternyata secara konten, secara isi itu tidak sebuah dari bungkusan yang ada. Berarti secara agama apa yang paling dibutuhkan sekali untuk ada pemimpin di Kabupaten Gorontalo? Yang dikatakan oleh Pak ini tadi ketegasan ya. Jadi dua hal tadi itu strong dengan terpercaya. Iya. Ya, kuat dan terpercaya. Sebetulnya itu mewakili bungkus dan isi. Jadi strong adalah isinya, keterpercayaan itu adalah bungkusnya. Jadi orang terpercaya insya Allah dia akan kuat. Dan saya lagi-lagi ingin mengatakan bahwa membaca track record para pemimpin atau calon-calon pemimpin yang mulai disebut-sebut namanya saat ini, mulai digadang-gadang, itu saya kira tidak berlebihan kalau saya katakan Pak Prof itu mendekati dua kriteria tadi itu. Jadi bungkusnya bagus, kontennya juga bagus. Iya. Berarti kalau dari pandangan Pak Ustadz, sebenarnya dari calon-calon yang saat ini sudah kita dengar, ada yang mendekati kriteria yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, termasuk masalahnya Mbak Puspa, nama-nama yang disebut-sebut hari ini adalah nama-nama yang kita kenal semuanya. Ya. Dan ya sebagian ada di dunia politik, memang politisi murni, ada di dunia birokrasi, ada di dunia bisnis. Dan track recordnya terlihat secara jelas. Saya tidak ingin berlebihan mengatakan bahwa orang-orang yang tidak memenuhi syarat, bukan. Tapi untuk menjawab tantangan Kabupaten Gorontalo ke depan, kita butuh orang yang sungguh-sungguh, yang memiliki kapasitas yang pas untuk memenuhi syarat-syarat tadi. Kalau kita salah memilih, ya masalah ini akan terus berlanjut, dan tidak akan ada finishing touch-nya, di sentuhan akhirnya kita tidak bakal menemukan solusi terbaik. Kalau misalnya kita melihat permasalahan yang sudah disampaikan misalnya oleh Pak Rustam Akhili tadi dengan Pak Umar Karim tadi, kalau menurut pandangan agama ini masuk dalam pemimpin seperti apa? Apakah ini pemimpin yang sudah harus diganti? Ya, memang harus diganti, diganti. Saya termasuk orang yang tidak bersepakat mengganti kepemimpinan di tengah jalan. Ya. Karena itu hanya akan mewariskan masalah demi masalah dan tidak akan pernah selesai. Nah, karena momentumnya tepat, November 2024 ini kita akan pilkada. Inilah momentum konstitusional dan secara agama sudah sejalan. Kita mengganti pemimpin sesuai dengan akad kita secara nasional bahwa pilkada itu berlangsung 5 tahun sekali, dan November 2024 ini ujungnya. Nah, insya Allah akan lahir kepemimpinan yang baru, yang ideal, yang bisa menjawab tantangan Kabupaten Gorontalo ke depan. Ya, jadi kita sudah dengar pandangan dari tokoh masyarakat, kemudian dari pemerhati demokrasi, lengkap juga dengan pandangan dari tokoh agama. Kira-kira keadaan Kabupaten Gorontalo hari ini seperti apa? Sebenarnya lengkap ya pandangan ini, dan ini tentunya sangat penting melihat sangat dekat waktu kita untuk menuju ke Pilkada 2024. Nah, untuk itu setelah ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa sebenarnya harapan daripada masyarakat Gorontalo yang kira-kira itu direpresentasikan oleh 3 orang ini tentang masa depan. Kira-kira masa depan Kabupaten Gorontalo ini akan dibawa kemana? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Gorontalo.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo. Saudara, kita telah tiba pada segmen terakhir dari pembahasan dan perbincangan kita pada pagi hari ini. Dan saudara, kita setelah membahas, sudah jauh ya, kita membahas mengenai kira-kira kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan Kabupaten Gorontalo ke depan, kemudian permasalahan apa yang sudah terjadi dan ternyata masih bisa dibenahi dengan cara misalnya mengganti kepemimpinan dan lain sebagainya. Sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang kita akan mengulas kembali tentang kira-kira dari representasi 3 pandangan, apa sebenarnya harapan yang dibutuhkan Kabupaten Gorontalo, khususnya masyarakatnya yang penyumbang suara terbanyak di Provinsi Gorontalo, apa sebenarnya harapan yang itu kira-kira fundamental dan dapat mewakili suatu saat nanti akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Saya beralih ke Bapak Rustam Akili kembali, dari pandangan Pak Rustam Akili mengenai harapan yang diharapkan oleh masyarakat khususnya Kabupaten Gorontalo. Kira-kira apa, Pak? Ya, baik ya. Sebelum masuk situ, saya kan kemiskinan kita tinggi, inflasi tinggi, tata kelola keuangan kurang bagus. Tadi Pak Umar sudah menyatakan pemimpin itu harus kuat, Pak Aziz harus amanah. Saya begini, harapan masyarakat Kabupaten Gorontalo cuma satu. Mereka itu harus sejahtera. Mereka harus bisa makan pada waktunya. Jangan ada penundaan makanan gitu loh. Ini masalah kelihatannya remeh, tapi ini penting. Jadi kebutuhan masyarakat harus terpenuhi dengan baik, walaupun belum sempurna. Itu satu. Harapan kedua adalah ada keteladanan pemimpin. Keteladanan pemimpin itu sederhana. Apa yang dia katakan dia lakukan. Maka dalam bahasa Gorontalo, poleleo hepohutuomu. Apa yang kau bikin itu bilang. Dan catatlah apa yang kau ngomong. Supaya kau ada koreksi. Jangan sembarang ngomong kemudian tidak ada. Itu yang kedua. Polelea hepohutuomu, pohutua uhepolemu. Bilang yang apa yang kau bilang itu kau kerjakan. Misalnya, itu pegawai ya harus disiplin, hadir tepat waktu. Kau lakukan itu. Nah, orang Gorontalo suka mencontoh. Kalau pemimpinnya juga bilang kau hadir jam 8, dia datang jam 9, orang tidak percaya. Itu dari segi waktu saja. Apalagi, tadi saya kembali. Pertama, kemiskinan ini untuk menekannya apa? Fokus. Yang kedua, tekan angka korupsinya. Karena korupsi itu salah satu faktor memiskinkan orang. Ya, terus tegas. Siapapun orangnya, mau saudaranya bupati, saudaranya wakil bupati, keluarganya si ini, tidak boleh. Hukum harus ditegakkan pada siapapun walaupun dunia ini runtuh. Itu komitmen. Nah, oleh sebab itu kita masuk. Tapi ada keteladanan, ada integritas dari pemimpin, ada komitmen dia. Terakhir, ini kan bicara tentang keuangan tadi. Saya sebetulnya tidak masuk. Harus dikelola dengan baik, dengan kewarasan berpikir, pengguna anggaran. Jangan senang. 3 ini yang ada di kabupaten sekarang. Kemiskinan tinggi, inflasi tinggi, dan tata kelola keuangan kurang bagus. Saya tidak mengatakan bahwa Kabupaten Gorontalo itu sakit. Kurang sehat. Nah, untuk memulihkan kesehatan ini, pemimpinnya harus tadi ada amanah, ada tablik, patona, dan sebagainya. Itu kepemimpinan Rasulullah dan bisa diterapkan. Walaupun kita ini bukan daerah negara Islam, tapi kita ini adalah daerah Serambi Medina. Sikap perilaku itu ditunggu oleh masyarakat. Jadi karakternya ada 2. Karakter kinerja dan karakter moral. Nah, karakter kinerja itu bisa diukur dari misalnya pengelola keuangan yang baik. Jangan mengejar piagam penghargaan. Raihlah penghargaan dari masyarakatmu. Apakah masyarakatmu makan hari ini atau tidak? Jadi pemimpin itu harus tahu rakyatnya. Jangan seenaknya begitu disumpah, tidak boleh menerima suap dan sebagainya. Dia disumpah tapi melalui orang lain. Yang orang lain kan tidak disumpah. TS tidak disumpah, istrinya tidak disumpah. Nah, jadi ada komitmen, ada keteguhan sikap. Kemudian karakter moral. Nah, karakter moral ini memang yang menilai cuma dia dengan Tuhan. Oh, saya bermoral kok. Nah, apa itu yang terjadi di krisis kepercayaan ini? Karena pemimpin tidak bisa dipercaya.
Ya. Dia ngomong A pagi, siang B, seterusnya udah C sampai seterusnya. Jadi seorang pemimpin tadi harus kuat, ada keteladanan, ada integritas dan punya karakter dua itu. Saya pikir itu. Iya, tapi Pak Umar, kalau misalnya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Rustam Akili tadi tentang kinerja dan moralitas, apakah itu sebenarnya buntut dari mental yang Pak Umar bilang tadi? Iya, jadi memang seperti saya bilang tadi bahwa ini kemudian bukan serta-merta ada. Ya. Latar belakangnya panjang. Misalnya mekanisme penentuan pemimpin itu yang tidak begitu tepat misalnya. Contoh, pilkada pemilu yang cenderung rentan dengan money politik pragmatis. Itu kemudian menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas. Nah, kemudian juga soal mental tadi. Karena mental buruk karena memang terpilih dari sebuah sistem yang tidak ideal, maka kemudian itu banyak dampaknya. Contoh kita kemarin di sini kita terbelah-belah. Akhirnya pemerintah daerah itu tidak fokus dalam pembangunan. Karena apa? Ngurusnya adalah ngurus isu, klarifikasinya di mana-mana. Rakyat itu tidak butuh harus berlumuran emas, bertabur berlian. Ya. Tidak, kita butuh kenyamanan. Iya, terbelah-belah itu Pak, masyarakat yang terbelah atau? Oh, semuanya. Semuanya Dari terbelah. atas sampai ke bawah. Dan Dari ini- top leadernya sampai ke grassroots, rakyat bawah. Itu terbelah kita. Dan ini Bapak anggap sebagai kegagalan dari pemimpin? Itu bisa menyebabkan, bukan bisa menyebabkan, dan itu telah menyebabkan bahwa fakta yang ada sekarang 17% kemiskinan kita. Ya. Kita tidak mampu ngurus itu. Pendidikan dasar kita buruk, pendidikan menengah kita buruk. Anak-anak sekolah tidak pada umur yang tepat dalam pengertian bahwa banyak anak-anak kita putus sekolah di SMP, putus sekolah di SMA. Kenapa? Karena kita sibuk hanya ngurus soal isu. Ya. Isu moralitas yang saya bilang tadi. Sebaiknya, seharusnya kita itu menyatu, kita itu bersatu untuk membangun daerah. Kalau kita dalam pandangan hal sederhana saja pecah, kita terbelah, bagaimana kita punya konsentrasi penuh untuk membangun daerah. Itu penting. Makanya sumber utamanya ya tadi sistem atau tata cara memilih, lalu kemudian kualitas pemimpinnya. Yap. Itu yang paling penting. Iya, berarti pemimpin ini merupakan faktor yang sangat penting menyebabkan apakah masyarakat ini akan bersatu atau terpecah belah. Ya. Dan saat ini Bapak Umar melihat bahwa memang Kabupaten Gorontalo sedang terbelah. Sangat terbelah. Kalau misalnya kita berbicara tentang terbelah, terpecah belah, Bapak Ustadz Aziz Ali, kalau dalam pandangan Islam kan justru memecah belah ini adalah sesuatu yang justru tidak bagus begitu. Bagaimana Bapak Ustadz memandang ini soal pemecah belah itu? Iya, titik berangkatnya dari mana dulu? Kita diwajibkan untuk menyampaikan kebenaran. Ya. Hatta itu berhubungan dengan kepemimpinan misalnya. Ya. Sebab kalau kita tidak menyampaikan pesan itu, maka kepemimpinan akan makin buruk. Ya. Kita butuh orang-orang yang bebas berbicara, tentu secara bertanggung jawab. Yang dia sampaikan dia tahu, ya kan? Quran mengatakan sesungguhnya kita ini rugi. Allah bersumpah atas nama waktu, wal asri innal insana lafi khusrin. Tapi Allah memberi pengecualian, kecuali orang beriman, beramal soleh, lalu saling ingat mengingatkan. Ya. Nah, suara-suara para aktivis misalnya atau Ya. pemerhati seperti Pak Umar Karim yang rada-rada keras ketika menyampaikan pesan, itu bagian dari upaya untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ingat mengingatkan dalam kebenaran, ingat mengingatkan untuk mencapai kesabaran. Kalau kita tidak melakukan itu, semua kita 400.000 jiwa ini rugi semua. Pemimpin bukan malaikat. Pemimpin bukan bebas dari dosa. Pemimpin bukan orang suci. Pemimpin adalah manusia biasa sebagaimana kita 400.000 jiwa ini. Dia bisa benar tapi bisa salah. Ya. Iya kan? Sehingga kita butuh suara-suara kontra seperti ini bukan dalam rangka menjatuhkan. Ya. Kritik itu dalam bahasa bernegara, tapi dalam bahasa agama namanya adalah nasihat. Saya kira itu, Mbak, ya. Ya. Lalu kalau sudah giliran saya mau bicara lagi, saya ingin menambahkan begini. Tadi Pak Umar bicara soal money politik. Saya juga mengingatkan kepada semua warga nanti pada saat
nanti di November 2024 saat pemilihan, demokrasi kita ini jadi hancur lebur karena permainan politik uang. Dan karenanya saya ingin mengingatkan, sejalan dengan itu agama juga melarang, bahkan Nabi mengatakan Allah melaknat. La'anallahu ala rashi wal murtash wal ra'ish. Allah melaknat penyogok yang menerima sogokan dan yang menjadi perantara sogokan itu terjadi. Ya. Perantara dalam hal ini alladzi yamshi bainahuma, yang menjadi penggerak sogokan itu terjadi. Biasanya tim pemenangan ini yang di lapangan. Calonnya ada di rumah, tim pemenangannya yang berkeliaran di H-3, H-2, H-1. Ini juga termasuk, tiga-tiganya dilaknat oleh Allah dan tiga-tiganya masuk neraka. Pemimpin yang ideal atau pemimpin yang bagus, pemimpin yang perspektifnya tidak hanya temporer, tapi dia permanen sampai di hari kiamat. Resonansi berpikirnya seorang pemimpin itu tidak boleh relevansinya hanya dengan dunia saja. Ya kalau dunia, dia hanya sekedar memuaskan hawa nafsunya, syahwatnya saja. Tanpa berpikir efeknya nanti di hari kiamat. Kepemimpinan akan ditanya. Nah kalau kepemimpinan yang sungguh-sungguh, saya mau ingatkan kepada semua calon untuk tidak bermain money politik. Ingat, Allah melaknat dan Allah masukkan Anda ke dalam api neraka. Jadi harapannya nanti pemimpin ke depan tidak pakai money politik lagi. Iya, harus. Ya, kita berharap demokrasi hanya akan jadi sehat kalau bebas money politik. Ya. Tidak ada money politik. Baru kita bisa bicara soal demos dan kratos. Kalau masih ada money politik, kita tidak mungkin lah, susah. Itu politik elektoral kan namanya. Ya, kalau Bapak Umar sendiri yang sudah dikatakan tadi, kira-kira harapan paling inti, mungkin secara pribadi atau memang mewakili dari masyarakat sendiri, harapan untuk Kabupaten Gorontalo? Ya, sebelum ke sana sedikit saya tambahkan bahwa kemarin pernah ada satu kejadian. Wabub itu kemudian mencak-bencak, teriak-teriak bahkan di mikrofon pada saat pelantikan. Di saat itu ada, ya, Wabub Kabupaten, di saat itu ada Bupati. Itu kemudian jangan hanya dilihat sederhana bahwa ada seorang yang tunjung jago, tidak, tapi itu keretakan terpecah belahnya pemerintah. Ya. Dampaknya adalah pemerintah daerah tidak konsen mengurusi rakyat. Harapan saya terakhir, dua. Pertama kepada rakyat, seperti disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, bahwa memilih itu hak mereka, benar, hak rakyat. Tapi satu, gunakan dengan baik-baik. Politik uang ini sebenarnya dampaknya luar biasa, sangat-sangat buruk. Tapi apapun itu, tapi juga kita mengoreksi rakyat ini agak sulit. Mereka punya otoritas, mereka daulat, mereka absolut, punya kewenangan sendiri. Setidaknya kita mengimbau. Kemudian yang kedua satu, melalui kesempatan ini, saya ini orang partai. Partai saya Nasdem. Di Nasdem itu ada tokoh yang saya kagumi, saya hormati. Namanya Pak Rahmat Gobel. Andaikan beliau nonton sesi ini, saya berharap bisa tidak dihilaskan senior saya Pak Prof ini untuk mendedikasikan dirinya di Kabupaten Gorontalo. Kita butuh. Bukan hanya Nasdem, rakyat butuh. Dan kita punya keyakinan. Tidak ada tokoh. Kalaupun ada, insya Allah dapat. Tapi yang ada sudah di hadapan kita, Pak Prof ini insya Allah mampu mendedikasikan dirinya untuk Kabupaten Gorontalo, untuk perubahan ke depan. Itu salah satu harapannya, Pak? Harapan saya. Dan saya yakin bahwa restu rakyat di situ. Bapak yakin bahwa ini bukan cuma harapan pribadi, tapi harapan masyarakat juga? Saya punya kedekatan dengan beberapa kelompok masyarakat di desa. Hampir seluruh anggota BPD di tiap desanya itu paling kurang 5 dekat dengan saya. Dari 200 sekian desa. Saya memotret harapan mereka itu. Ya. Sehingga kalaupun sesi ini dinonton oleh Pak Rahmat Gobel. Hanya itu ingin saya sampaikan, hanya 2 poin tadi. Ya. Insya Allah Kabupaten Gorontalo akan lebih baik ke depan. Madinatul Ilmi tidak sekedar mimpi. Ya, Gemilang tidak sekedar utopia. Tapi nyata bisa kita wujudkan ke depan nanti. Ya, terakhir saya beralih ke Bapak Rustam Akili kembali. Terakhir Pak, harapan Bapak sebagai tokoh masyarakat dan mungkin juga akan nanti berkecimpung nanti di dunia politik ke depan, harapannya untuk Kabupaten Gorontalo, Pak. Ya, yang pertama
kepada pemimpin siapapun orangnya, tetap harus berkarakter. Saya tegaskan karakter kinerja itu bisa dilihat dari income yang dia hasil kerjakan. Misalnya gini, hari ini kita buat selokan air untuk mengatasi banjir. Ini ada dampak kepada masyarakat. Jangan karena ada uang cari proyek, bikinlah proyek. Perencanaan ini harus perencanaan yang matang, planningnya harus jelas. Kalau perencanaannya jelas, konsisten yang menjalankan, kinerjanya jadi bagus. Yang kedua adalah karakter moral. Karakter moral itu lahir pemimpin yang adil, yang punya integritas. Ketika dia bisa berbicara, kita percayai. Nah, kemudian ini masalah sistem. Orang yang baik masuk pada sistem yang tidak baik, pasti dia jadi jelek. Tapi orang yang tidak baik masuk pada sistem yang baik, dia pasti baik. Nah, ini harus dimiliki oleh pemimpin. Sistemnya harus kasih baik, tapi yang mengendalikan juga orang baik. Jangan cuma istilahnya Pak Prabowo omon-omon, tetapi bicara realistis, bicara fakta. Dan pemimpin itu harus mengayomi rakyatnya. Jangan mau enak sendiri. Catatan terakhir, kalau masih ada pejabat daerah, pejabat negara, ada niat mencuri, itu kebangetan. Semua sudah diatur oleh pemerintah, diatur oleh undang-undang. Misalnya representasi kepala daerah kita kan fokus pada kepala daerah. Semua dibiayai oleh negara. Kalau masih ada niat mencuri atau merampok atau istilahnya korupsi, pencuri aja. Itu kan udah keterlaluan. Itu mengkhianati rakyat. Oleh sebab itu siapapun pemimpin di Gorontalo yang lain, gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati, dia harus berkarakter. Berarti harapan Bapak Rustam ke depan bahwa pemimpin Kabupaten Gorontalo ke depan itu harus berintegritas dan harus dalam sistem yang baik dan harus punya karakter. Kira-kira seperti itu pandangan dari 3 narasumber kita. Tidak terasa sudah 1 jam kita berbincang-bincang dalam Sapa Gorontalo, dan saudara, kita akan kembali membahas ini di lain waktu. Terima kasih kepada 3 narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang-bincang mengenai masa depan Kabupaten Gorontalo ke depan. Untuk itu saya Puspasari, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.